rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, sahabat, semuanya makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang, apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua akan bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan buatan logika semata. Amin, alhamdulillah. Itu doa saya buat kita semua. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah menonton video-video yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali buat yang sudah berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun orang-orang yang dibagi itu teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga makin banyak orang yang ada di sekitar kita bisa berada pada kesadaran jiwa tenang. Harapan kita nantinya akan banyak sekali orang-orang di sekitar kita. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang ada dalam ketenangan. Akhirnya semesta kita ini menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk ditinggali. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sedikit membahas, sedikit menyimpulkan mengenai konsep ketenangan menurut spiritualitas. Ketenangan yang sering diajarkan kepada kita, ketenangan yang didoktrinkan kepada kita dari dulu sampai sekarang, bukan kita ya, saya pribadi, itu adalah ketenangan yang menurut spiritual adalah ketenangan yang hanya semu semata, hanya buatan logika saja, atau bahkan ketenangan hasil doktrin dari orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan yang lebih besar lagi, ketenangan yang disetting oleh para dark worker yang saat ini sedang mengendalikan dunia. Ketenangannya seperti apa? Yang mereka konsepkan, yang mereka doktrinkan kepada kita, yang menjadi pemahaman kita, yaitu ketenangan yang berbasis logika. Jika kita sudah bekerja, jika kita sudah memiliki ini, jika kita sudah memiliki tabungan seperti ini, jika kita sudah bertindak seperti yang mereka ajarkan, jika kita sudah punya hal-hal duniawi seperti mereka, baru kita bisa tenang. Jika kita bisa makan enak hari ini, kita bisa tenang. Jika kita bisa bekerja mengumpulkan harta benda duniawi, baru kita bisa tenang. Jika kita sudah memberikan harta benda duniawi tersebut sebagai simpanan untuk hidup di masa depan, baru kita bisa tenang. Jika kita sudah memberikan hal-hal yang menurut mereka harus diberikan saat ini sebagai bekal hidup di dunia ini kepada orang-orang terdekat kita, maka baru kita bisa tenang. Begitukah ketenangan? Begitukah yang sudah diajarkan kepada saya? Ini harus kita lihat lagi. Ini harus kita bedah lagi. Menurut mereka,
ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu adalah sebuah konsep di mana kita harus memiliki harta benda duniawi yang luar biasa. Kalau kita sudah punya karir yang luar biasa, yang membuat kita akhirnya bisa mengumpulkan harta benda, uang yang banyak, yang berlimpah ruah, bisa menabung, setiap hari harus sekian persen. Dari pendapatan harus sekian persen. Baru kita bisa tenang, jalani hidup. Benarkah begitu? Mungkin bisa jadi benar menurut logika. Karena sebenarnya itu adalah sebuah strategi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Menurut siapa? Ya menurut mereka ini. Dan ini, konsep-konsep ini disebarkan secara masif kepada kita semua. Masuk kepada logika kita dari sistem pendidikan, masuk kepada logika kita dari orang-orang terdekat kita, masuk setiap harinya kepada kita melalui feed di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di web, di iklan-iklan di TV yang sering kita lihat. Oh, si A, artis ini sudah bekerja begitu keras, kemudian mendapatkan harta benda duniawi, bahagia sekali rasanya bisa memberikan itu semua ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Enak sekali hidup seperti mereka. Akhirnya kita membandingkan diri mereka itu dengan kita. Diri saya ini, saya yakin Sobat RTD jauh lebih baik dibandingkan saya. Tidak punya apa-apa. Berarti kalau saya membandingkan dengan orang lain yang saya lihat itu, berarti saya nggak bisa bahagia dong. Saya nggak bisa tenang dong, karena saya nggak punya apa-apa. Si A ini, kalau dilihat dari sosial medianya, sudah bekerja begitu keras. Kerja. Waktunya habis untuk kerja. Akhirnya mendapatkan harta benda duniawi yang begitu luar biasa banyak. Dan umurnya juga ternyata masih sangat muda. Jauh di bawah saya. Akhirnya kalau dibandingkan dengan saya juga jadi tidak ada apa-apanya. Tidak punya harta benda duniawi yang begitu luar biasa. Tidak punya kemewahannya bisa dibagikan kepada keluarga saya. Berarti saya tidak bisa bahagia. Oh, standar kebahagiaan, standar ketenangan untuk orang-orang seperti saya yang masih biasa ini ternyata harus tidak bisalah seperti mereka. Berarti standarnya harus di bawahnya. Tidak bisa mobil mewah, supercar. Oh, mobil yang biasa saja. Yang kelasnya di bawah. Mereka settingkan itu juga. Dan sadar atau tidak sadar, itu semua masuk ke logika saya. Ini yang membuat lapisan-lapisan jiwa, diri palsu ini menjadi tergugah. Menjadi sangat liar. Akhirnya saya gagal untuk mencapai ketenangan yang sejati. Setelah saya belajar spiritual dengan baik dan benar, akhirnya saya jadi bisa lebih dalam lagi mengenal diri saya sendiri. Dengan segala kerepotannya, akhirnya saya mulai bisa melihat saja, mengamati saja apa sih yang terjadi dengan pikiran serta perasaan saya. Akhirnya saya bisa mulai membersihkan timbunan-timbunan energi negatif. Yang menghidupi memori-memori saya. Kemudian memori-memori itu menjadi lebih tidak aktif. Akhirnya diri ini yang jiwa ini menjadi lebih anteng,
Akankah saat itu yang negatif, memori-memori negatif ini menghilang? Tidak. Akan tetap ada. Karena kebiasaan yang sudah dibangun oleh diri saya adalah menomorsatukan hal tersebut. Begitu juga logika ini dibentuk. Begitu juga dengan diri palsu ini dikuasai oleh settingan program dari orang-orang yang berusaha mendoktrin saya. Baik dari sosial media, baik dari pembicaraan sehari-hari, baik dari curhatan orang-orang yang ngobrol dengan saya. Ini masuk jadi satu di sini. Sadar atau tidak sadar, semua sistem pendidikan yang saya jalani dari kecil sampai sekarang di pendidikan formal itu membuat logika ini jadi sangat kuat, sangat berotot. Akhirnya konsep ketenangan saya itu adalah konsep ketenangan yang dibangun atas dasar yang mereka inginkan. Saya menjadi tidak tenang kalau saya tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan menurut mereka. Akhirnya saya jadi hidup di mimpi-mimpi yang didoktrinkan mereka kepada saya. Akhirnya saya semakin menjauh dari yang seharusnya, yang sejati, yang ada di dalam diri saya. Sama dengan Sobat RTD, punya itu juga. Apa itu? Kalau Sobat RTD cermati, Sobat RTD ingat-ingat, dari setiap video saya pasti akan jelaskan apa saja sih yang ada di dalam diri kita ini. Lapisan-lapisannya apa saja, bagian-bagiannya apa saja, kesadaran-kesadaran apa saja yang ada di dalam diri kita. Akhirnya kalau diingat lagi, akhirnya kalau kita semua mengalami pencerahan diri, mengalami pencerahan spiritual, mengalami sebuah kebangkitan spiritual, kita jadi bisa masuk kepada kesadaran yang sejati. Apa itu? Terhubung pada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Terhubung kepada bagian ruh yang ada di dalam diri kita. Akhirnya jika terhubung dengan bagian ruh tersebut, energi sejati atau energi spiritual itu bisa kita sadari gerakannya. Bisa kita sadari manfaatnya. Bahwa dia menggerakkan setiap bagian dari diri saya menjadi bisa bekerja menjadi, awalnya dia bekerja dengan baik, kedua dia bekerja dengan maksimal, yang ketiga dia bekerja dengan optimal. Berkat dari usaha guru-guru saya, usaha pembimbing-pembimbing saya, akhirnya saya mendapatkan sebuah proses. Akhirnya saya masuk ke dalam sebuah proses yang mereka settingkan kepada saya, yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu masuk pada kesadaran spiritual, bangkitnya navigator yang ada di dalam diri saya sendiri. Dan itu terjadi dengan kesadaran yang penuh. Bukan berarti sebelumnya energi spiritual yang bersumber dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri itu tidak aktif. Itu akan tetap aktif, tapi gagal kita sadari. Akhirnya bila disadari, pengamatan ketika sedang berada pada kondisi meditatif, itu membuat saya menyadari bahwa ada sebuah hal yang bukan baru ini. Sebelumnya memang sudah ada di sana, tapi saya tidak tahu kalau dia ada. Apa itu? Itulah navigator.
kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Bila kita masuk ke jiwa tenang, ternyata navigator itu akan menghampiri. Navigator itu akan aktif. Ini setting program bukan dari para dark worker, bukan. Bukan juga setting program dari para guru-guru saya, bukan. Tapi ini setting program dari alam semesta. Ini setting program yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Bila kita masuk ke jiwa yang tenang, maka kesempatan kita menjadi besar untuk bisa menyadari bahwa di sana ada navigator. Dan ketika navigator ini aktif, kita semua akan mendapatkan bimbingan mengenai apapun yang kita kehendaki. Kita bisa berjalan di jalannya kehidupan ini lebih baik. Kita jadi tahu harus kemana karena ada yang membimbing. Kita harus tahu akan melakukan apa karena ada yang memberitahu. Dan bila ada yang bertanya, apakah setiap kerumitan yang ada sebelum kita mengalami pencerahan spiritual, sebelum mengalami kebangkitan spiritual itu akan hilang? Tidak semudah itu. Andai kata saja kebangkitan spiritual ini kita semua dapatkan ketika dulu umur kita masih sangat muda, masih kecil kita dapatkan. Maka kita memiliki sebuah kebiasaan yang akan berjalan dalam waktu yang lebih lama, yaitu membiasakan diri untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Tenang yang sebenarnya bukan tenang yang disettingkan oleh para dark worker, penguasa dunia saat ini. Masuk pada kesadaran jiwa tenang, terhubung pada lapisan jiwa tenang, sehingga akan lebih mudah kita mengamati, menyadari ada apa saja di dalam diri kita. Sehingga pelan-pelan setelah mengamati, kita bisa memanage, mengatur bagian-bagian tersebut dengan lebih baik. Akhirnya kita bisa mengingat kembali bagaimana cara menggunakan tubuh ini. How to mastering our body, our own body. Bagaimana kita bisa menjadi master atas diri kita sendiri. Sehingga kita tahu bahwa, oh ya, pikiran itu memang begitu kerjanya. Logika itu memang begitu kerjanya. Diri palsu dan lapisan-lapisannya, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, ya memang begitu pekerjaannya. Bisa kita sadari. Dan kemungkinan bagi kita untuk bisa tidak terjebak, tidak terikat dengan mereka, jadi lebih besar. Nah, karena kita baru sekarang dapatkan, baru di beberapa tahun ini, beberapa saat ini kita dapatkan, maka kebiasaan si tubuh ini masih kebiasaan yang lama, bukan kebiasaan yang baru ini. Jadi kalau ada yang tanya, dalam kondisi tersebut, dalam kondisi tenang tersebut, bila kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, hasil dari sebuah kebangkitan spiritual atau pencerahan spiritual, akankah yang lain itu hilang? Tidak. Akan tetap ada. Tapi kita jadi tahu bahwa memang begitulah caranya mereka bekerja. Mereka itu bagian-bagian diri kita ya. Oh, pikiran itu begini, alam bawah sadar begini, alam sadar begini. Jiwa ego begini, jiwa amarah begini, jiwa keinginan begini. Dan akhirnya kita juga mulai tahu, oh ada settingan ini toh di dalam diri kita. Oh ini settingan yang default atau aslinya seperti ini. Ini ada settingan baru, ada program baru yang dimasukkan oleh orang lain. Kita jadi tahu bahwa energi
bisa membuat hal-hal tersebut terjadi. Tapi energi spiritual yang ada di dalam diri kita membuat kita jadi lebih tahu dan menyadari bagaimana setting program itu bekerja di dalam diri kita. Dan akhirnya nantinya seperti para master yang hebat itu, kita jadi tahu bagaimana cara menaruh setting program yang dimasukkan oleh orang lain itu ke tempat yang tepat. Atau bahkan seperti para master tersebut yang bisa mengenyahkan program-program tersebut dari diri. Berhubung kualitas kita masih begini-begini saja, ya sudah, kita mulai dari ketenangan yang sebenarnya. Dari ketenangan yang sebenarnya kita bisa tahu, dari konsep ketenangan yang sejati, kita bisa tahu, oh ada itu. Oh ada ini. Ini semua adalah bagian dari diri kita. Dan ada itu juga yang ternyata adalah program yang dimasukkan orang ke dalam diri kita. Dan tugas kita awalnya adalah membiasakan untuk tetap tenang. Melatih terus relaksasi energi. Inilah yang berusaha saya capai dari program pembersihan energi negatif. Jadi kalau energi negatifnya secara berkala dibersihkan, maka kemungkinan untuk bisa sadar menjadi lebih besar. Kemungkinan untuk bisa terhubung pada kesadaran jiwa tenang menjadi lebih besar. Tapi tentu saja itu harus di-manage sendiri, dibiasakan sendiri untuk melakukan relaksasi energi. Sehingga nantinya akan mempunyai sebuah kebiasaan yang berjalan sadar ataupun tidak sadar. Bahwa kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dan ada di dalam kesadaran jiwa tenang lebih lama. Inilah konsep ketenangan yang sebenarnya. Dalam jiwa tenang, dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lihat, kita bisa sadari, kita bisa amati ada apa saja di dalam diri kita. Dan kalau ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kita bisa memiliki kebiasaan untuk bisa mengenyahkan atau menaruh logika ini di tempatnya. Kita bisa tahu juga, akhirnya bisa mengaturnya dengan baik. Oh ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Atau bahkan seperti para master itu, jadi tahu komposisi yang pas. Oh ini harus dipakai ini, taruh sini sekian. Ini taruh ini. Oh harus pakai jiwa ego. Oh jiwa amarahnya habis dipakai, jiwa keinginan bisa dia capai. Oh ternyata sekarang harus masuk nih. Untuk bisa menggunakan konsep ikhlas, sabar. Sabar dulu baru ikhlas. Baru kemudian pasrah. Membiarkan navigator mengambil alih diri kita. Sehingga kita hanya menjadi penonton kembali. Membiarkan navigator ini bekerja. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan dari semesta. Aturan yang dibuat Tuhan untuk kita. Biarkan navigator memandu. Atau biarkan navigator mengambil alih. Sehingga kita jadinya tahu, bisa mengamati, harus beraktivitas seperti apa setiap harinya, setiap saatnya. Kok tadi tenang, sekarang nggak tenang ya? Oh ya, ada pikiran ini. Oh, pikiran ini memantik bekerjanya ekspresi dari jiwa yang disebut rasa. Oh, kalau ada rasa seperti ini muncul, biasanya asam lambung saya naik. Ini menggerogoti sedikit demi sedikit semangat saya. Oh, karena inilah semangat saya tinggal 50% dari pagi tadi yang begitu luar biasa. Oke, tapi saya punya keyakinan bahwa ini semua bisa diatur. Ya karena saya pernah mengalami kondisi tersebut. Ataupun kalau belum pernah mengalami, saya jadi tahu. Oh ada navigator bersama saya. Oh saya akan ditunjukkan caranya. Bila belum itu terjadi, oh saya bisa mengamati apa saja yang ada di dalam diri saya. Dan buat seorang pengamat yang sudah rutin melakukan kegiatan pengamatannya, maka akan jadi tahu. Rajin mengamati ini juga seperti kita memberikan kepada mereka tali kekang.
akhirnya kita bisa mengekang mereka, mengendalikan mereka, atau bahkan nantinya mengatur, sehingga itu menjadi sebuah poin plus bagi kita. Di dalam meracikan kita, itu bisa mewujud menjadi sebuah hal yang luar biasa. Itulah konsep ketenangan yang akhirnya saya pelajari, yang akhirnya saya dapatkan dari sebuah kebangkitan spiritual. Sebuah proses pencerahan diri yang dimulai dari pencerahan logika, kemudian masuk kepada pencerahan jiwa, masuk lagi pada pencerahan spiritual. Yang akhirnya saya sangat paham bahwa ternyata para master di waktu-waktu yang dulu itu prosesnya tidak seperti itu. Harusnya dulu itu dimulai dari pencerahan spiritual dulu. Kita dihubungkan dulu kepada bagian percikan cahaya Tuhan. Kita mengalami dulu kebangkitan spiritual. Kita mengalami dulu pencerahan spiritual. Baru kemudian pencerahan jiwa. Baru kemudian pencerahan logika. Kebalik dengan kita saat ini. Ya oke lah, paling tidak kita sekarang semua sudah mulai tahu dan berusaha. Sudah mulai bisa jaga keyakinan, sehingga semangatnya selalu ada, walaupun naik turun. Itulah hasil dari kita melatih diri dari relaksasi energi, selalu berada atau selalu berusaha untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, membiasakan diri lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pancaran energi yang bisa membackup kita bisa kita sadari dan akhirnya bisa kita ikuti. Itulah energi spiritual yang akan menjadi energi kosmik ketika keluar dari dalam diri kita atau kembali lagi ke dalam diri kita, bisa kita manfaatkan energi kosmiknya. Atau bahkan ada para master yang mengajarkan kita di sana mengenai sebuah cara yang out of the box, yang jauh dari logika kita. Yaitu bagaimana bisa terhubung dengan objek-objek lain yang bernilai energi begitu tinggi dengan cara misalnya channeling. Itulah karena ada hal tersebut bisa terjadi karena adanya navigator di dalam diri kita. Akhirnya kita bisa belajar kepada para archangel, bisa belajar kepada angel, bisa belajar kepada para ascendant master, bisa belajar kepada para master. Itu bisa terjadi kalau ada ACC dari navigator, atau navigator menghendaki kita bisa belajar pengalaman dari para orang-orang hebat tersebut, objek-objek atau makhluk-makhluk surgawi tersebut. Itu kalau navigator menghendaki untuk begitu. Tapi yang umum-umum saja, yang awam-awam saja, yang gampang-gampang saja, yuk mari kita persering melatih diri kita sendiri, misalnya melakukan relaksasi energi, berusaha mengendalikan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menyadari, oh itu pikiran, itu perasaan, ini lapisan jiwa. Yuk lebih sering masuk pada kesadaran jiwa. Persering ada pada ketenangan yang sejati, sehingga kita bisa lebih mengamati, lebih menyadari ada apa saja sih dan apa yang terjadi, bagaimana efeknya pada diri kita. Kemudian jadi tahu kalau ini terjadi, itu terjadi, oh harus kita lakukan ini. Dan akhirnya finally kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Bisa lebih tenang, damai, bahagia. Ekspresi keceriaan ini akan selalu ada. Akhirnya mengutip kata para master, yang mungkin saya lupakan ya, bagaimana kata-kata aslinya. Tapi akhirnya saya jadi sadar
bahwa kita yang bisa hadir di saat ini sekarang, bisa tenang, akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang benar. Kita bisa tahu, ternyata pikiran ini selalu berharap kondisi yang lebih baik. Karena dia memang tugasnya begitu. Dia selalu berharap, dia selalu memperkirakan masa yang akan datang. Tapi bagi jiwa yang hadir di saat ini, bisa tahu bahwa sedang mengalami sebuah hal yang sangat luar biasa, mendapatkan keberuntungan luar biasa, diberikan kesempatan untuk mengalami hidup di dunia ini, untuk mendewasakan diri, untuk memperbaiki kualitas jiwanya, untuk bisa menikmati adanya surga di saat ini. Karena kita selalu dengan Sang Hakim Agung, yaitu Sang Navigator, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Walaupun ada suara-suara seperti itu, walaupun ada riuh rendah, gunjang ganjing duniawi, ya tetap akan terus terjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi kita akan tetap di sini dengan ketenangan kita bisa mengamati apapun itu. Bahkan bila amarah kita muncul, oke, memang seperti itu kerjanya, kita tahu. Bila ego kita muncul, oke, mungkin ada manfaatnya untuk sebuah hal. Begitu keinginan kita menjadi liar, kita jadi tahu. Itulah backup dari harapan-harapan pikiran untuk masa depan yang lebih baik. Dan yakinlah, bila ketenangan yang sejati bisa kita dapatkan, bila konsep ketenangan yang benar bisa kita alami, maka kebahagiaan yang sejati itu akan selalu kita dapatkan. Itu doa saya dan harapan saya, usaha kita bersama untuk bisa selalu dalam kondisi itu. Begitu juga dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Itu aja sharing saya kali ini. Ikut sharing dengan saya yuk di kolom komentar. Bagaimana sih pendapat Sobat RTD? Bagaimana pengalamannya? Kita saling menguatkan di kolom komentar ya, dengan berbagi pengalaman. Oke Sobat RTD, gitu aja sharing saya kali ini. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini dan video-video yang lain tentunya. Ketemu lagi ya di video yang lain. Oh ya, jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel makin berkembang. Gitu aja Sobat RTD, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.